saya Putri Anissa dengan NIM I103 119 1015. Saya dari Keperawatan Rek A 2019 Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengisi patograf pada kasus yang telah disediakan untuk memenuhi OSCE Keperawatan Maternitas 1. Nah, patograf itu sendiri merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan skala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinis. Nah, manfaat dari kita mengisi patograf ini yaitu mencatat kemajuan persalinan, kemudian mencatat kondisi ibu dan janin, mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, kemudian menggunakan informasi yang tersedia untuk identifikasi dini penyulit persalinan dan menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinis yang sesuai dan tepat. Nah, patograf ini dimulai dari skala 1 fase aktif. Untuk kasusnya yaitu di sini terdapat kasusnya Nyonya A usia 24 tahun datang ke rumah sakit pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 10 pagi dengan keluhan sudah merasakan adanya kontraksi sejak pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari anamnesa dan pemeriksaan diperoleh terdapat data-datanya di sini atau bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pengisian patografnya. Baik, yang pertama kali kita isi di lembar patograf yaitu identitas ibunya yang berada di bagian paling atas. Di sini ada nomor register, nomor puskesmas jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada dicantumkan. Kemudian nama ibu di sini, nama ibunya Nyonya A. Kita tuliskan Nyonya A. Kemudian umurnya usia 24 tahun. Kemudian status obstetriknya bisa dimasukkan jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada, jadi kita lewatkan saja. Kemudian tanggal yaitu tanggal saat ibunya dibawa ke rumah sakit. Sini datang ke rumah sakit pada tanggal 1 Mei 2020. Jam yaitu waktu datang ke rumah sakit pukul 10 pagi, 10.00. Alamatnya alamat rumah sakit jika diketahui, tetapi di kasus tidak ada, jadi kita lewatkan. Kemudian ketuban pecah sejak jam. Di sini ibunya datang dengan keluhan sudah merasakan adanya kontraksi sejak pukul 1 pagi. Berarti dia mulai sejak jam 01.00. Langsung lanjut ke pembukaan serviks. Nah, pada pukul 1 pagi itu dilakukan pemeriksaan, diketahui pembukaan serviksnya 3. Nah, hal ini belum dapat kita masukkan ke dalam patograf karena lembar patograf ini ditulis sejak skala 1 fase aktif. Nah, skala 1 fase aktif itu dimulai dari pembukaan 4 hingga pembukaan 10. Nah, pembukaan serviks 3 ini dapat kita masukkan dalam KMS ibu hamil atau dalam rekam medik. Nah, lanjut ke pemeriksaan kedua itu dilakukan pada pukul 2 siang 14.00. Nah, diketahui bahwa pembukaan serviksnya sudah 5 cm. Nah, kita dapat menuliskan di sini pembukaan serviks dengan tanda silang atau X dengan garis waspada. Berarti di sini kita bertanda X. Lalu turunnya kepala yaitu penurunan bagian terbawah janin 3/5, kita beri dengan tanda titik 3/5. Kemudian denyut jantung janin atau DJJ 125 kali per menit, berarti di antara 120 dan 130. Ini juga kita berikan simbol titik. Oh iya, jangan lupa kita tuliskan waktunya. Tadi
pemeriksanya pukul 2 siang atau 14.00. Nah, air ketuban. Air ketuban ini terdapat 5 simbol menggunakan huruf, yaitu huruf U untuk selaput ketuban yang utuh, huruf J selaput ketuban yang telah pecah dan air ketubannya jernih, kemudian huruf M untuk selaput ketuban yang telah pecah dan air ketubannya bercampur mekonium, kemudian huruf D selaput ketubannya telah pecah dan air ketubannya bercampur darah, dan huruf K selaput ketubannya telah pecah dan air ketuban kering. Nah, di sini diketahui bahwa selaput ketubannya masih utuh. Kita beri dengan tanda U, utuh. Kemudian penyusupan. Nah, penyusupan ini terdapat 4 simbol angka, yaitu angka 0 untuk tulang-tulang kepala janin yang terpisah dan terdapat sutura yang mudah dipalpasi. Kemudian angka 1, tulang-tulang kepala janin sudah saling bersentuhan. Angka 2, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Dan angka 3, untuk tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini diketahui tidak ada penyusupan kepala janin, maka kita beri dengan simbol angka 0. Lanjut ke kontraksi. Nah, di sini diketahui bahwa pasien mengalami kontraksi yaitu 4 kali kontraksi dalam 10 menit, maka kita akan mengisinya dalam 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Masing-masing lamanya antara 25 hingga 35 detik. Berarti di antara 20 hingga 40, simbolnya ini garis-garis miring. Lanjut, yaitu ke tekanan darah. Nah, tekanan darah ini kita beri tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah seperti ini. Di sini diketahui bahwa tekanan darahnya yaitu 110/70 mmHg. 110 kita beri tanda panah ke atas, kemudian 70 tanda panah ke bawah. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Kemudian nadinya kita beri dengan tanda titik. Di sini diketahui nadinya 90, maka kita beri tanda titik di sini 90. Kemudian suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius, kita tuliskan di sini 36,5. Lalu urinnya yaitu 100 ml, kita tuliskan volumenya 100. Lanjut, data selanjutnya pada pukul 14.30, yaitu berarti masih dalam kotak ini, karena satu kotak kecil yaitu 30 menit dan satu kotak besar itu 1 jam. Nah, 14.30 ini DJJ-nya 144 kali per menit. Nanti kita berikan tanda titik di sini. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Itu artinya 4 kotak, arsirnya 45 detik. Lebih 40 berarti arsir hitam. Kita beri arsir hitam. Kemudian nadinya 80 kali per menit. Kita beri tanda titik di 80. Lanjut, pada pukul 15.00 kita tulis 15.00. DJJ-nya 144 kali per menit, sama seperti tadi. 144. Lalu kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Sama seperti tadi. 4 kotak arsir hitam. Lalu nadinya 88 kali per menit. Nah, kita beri tanda titik 88. Lanjut, pada pukul 15.30 DJJ-nya 140 kali per menit. Kita beri tanda titik di sini. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, sama seperti tadi. 4 kotak arsir hitam.
Lalu nadinya 90 kali per menit. Kita beri tanda titik 90. Lanjut pukul 16.00. Tuliskan 16.00. DJJ-nya 134 kali per menit. 134 berarti di sini. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit sama 45 detik, sama seperti tadi. Lalu nadinya 97 kali per menit. 97 mendekati 100. Suhu 36,8 derajat Celcius, kita tuliskan 36,8. Dan urin 150, kita tuliskan 150 mili. Lanjut pukul 16.30. DJJ-nya 128 kali per menit. 128 mendekati 130. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Sama. Lalu nadinya 88 kali per menit. Kita beri 88 mendekati angka 90. Lalu pukul 17.00, tuliskan 17.00. DJJ-nya 128 sama seperti tadi. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Itu berarti dalam 5 kotak arsir hitam. Lalu nadinya 88 kali per menit. Kita arsir sama seperti tadi 88. Lalu pukul 17.30 DJJ-nya 128 sama. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik sama seperti tadi. Kontraksinya sudah. Nadinya 90 kali per menit. Kita beri tanda titik 90. Kemudian urinnya 80. Kita tuliskan 80 mili. Nah, kemudian pada pukul 18.00 kita tuliskan perawat melakukan periksa ulang abdomen dan panggul, hasilnya DJJ 130 kali per menit. 130. Saya beri tanda titik. Kemudian kontraksi dalam 5 kontraksi dalam 10 menit berlangsung lebih dari 45 detik sama seperti tadi. Lalu diketahui bahwa penurunan kepala janinnya 1/5. Kita beri tanda titik 1/5 sini. Pembukaan serviksnya 10 cm. Kita beri tanda silang. Dan tidak ada penyusupan kepala janin. Kita beri angka 0. Lalu selaput ketuban pecah dengan cairan ketuban jernih, kita beri huruf J, jernih. Tekanan darah ibu 110/80. 110/80. Ini 110/80, tanda panah bawah garis. Kemudian nadinya 92 kali per menit, 92 di sini.
dan suhunya 37. Lalu pada pukul 18.30 lahir bayi laki-laki. Nah, di sini sudah lahir bayinya 18.30. Kita tuliskan saja di sini pukul 18.30 lahir bayi laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Kemudian berat badannya 3.100 gram. Panjang badannya 49 cm. Nah, jangan lupa kita hubungkan setiap titik ini dengan garis dan juga di bawahnya. Baik, setelah selesai lembar pertama, bisa dilihat. Nah, lanjut ke lembar berikutnya, yaitu catatan persalinan. Nah, di sini ada tanggalnya yaitu tanggal 1 Mei 2020. Nama bidannya di sini diketahui Nurse F. Tempat persalinan yaitu rumah sakit. Kemudian alamatnya jika diketahui, kita lewatkan saja. Kemudian masuk ke kala 1, yaitu patograf melewati garis waspada, tidak, kita beri lingkaran. Dan tidak ada masalah, kita lewatkan. Lalu episiotomi, pada kala 2 episiotomi itu tidak dilakukan episiotomi, kita centang tidak. Kemudian pendamping persalinan itu tidak tercantum di kasus, kita lewatkan saja. Masuk ke kala 3. Lama kala 3, yaitu di sini diketahui bahwa dilakukan penata laksanaan aktif kala 3 dan plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir. Berarti di sini kita tulis 5. Kemudian pemberian oksitosin dan di bawahnya ini tidak tercantumkan dalam kasus, kita lewatkan saja. Lalu plasenta lahir lengkap, ya. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Tidak, karena tadi sudah dibilang kalau plasentanya lahir 5 menit setelah bayi lahir. Lalu laserasi. Nah, di sini diketahui bahwa tidak terjadi laserasi. Kita centang tidak. Nah, kemudian jumlah perdarahan. Nah, diketahui perkiraan kehilangan darah kurang lebih 200 mili. Kita tulis 200. Nah, kemudian bayi baru lahir, berat badannya 3.100 gram, panjangnya 49 cm, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian penilaian bayinya yaitu tidak ada tercantum di kasus, bayi lahirnya normal. Kemudian untuk tindakannya juga tidak ada di kasus, jadi kita lihatkan saja.
Lalu pemberian ASI-nya juga tidak tertera di kasus. Kemudian pemantauan persalinan skala 4. Nah, di sini diketahui pada pukul 18.45 tekanan darahnya 110/80, nadinya 88, temperatur tubuh kita tuliskan di sini, suhu 37 derajat Celcius, tinggi fundusnya 2 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksi uterus yaitu baik atau keras, kita tulis keras. Kantung kemihnya kosong, perdarahannya normal. Kemudian 19.00 tekanan darahnya 110/70, nadinya 82, tinggi fundusnya 2 jari di bawah pusat. Tonus uterusnya baik atau keras, kantung kemihnya kosong, dan perdarahannya normal. Lalu pukul 19.15 tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, tinggi fundusnya 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterusnya baik atau keras, kantung kemihnya kosong, perdarahannya normal. Kemudian pada pukul 19.30 tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, tinggi fundusnya 1 jari di bawah pusat. Kemudian tonus uterusnya baik atau keras, kandung kemihnya kosong, perdarahannya normal. Lalu pada pukul 20.00 tekanan darahnya 120/70, nadinya 81, suhunya 37 derajat Celcius, tinggi fundusnya 1 jari di bawah pusat. Tonus uterusnya baik atau keras. Kemudian kandung kemihnya dia berkemih dan produksi urin 200 ml. Lalu perdarahannya normal. Kemudian pada pukul 20.30 tekanan darahnya 120/70, nadinya 82, suhunya 37, nanti kita tuliskan di sini. Lalu tinggi fundusnya 1 jari di bawah pusat. Tonus uterusnya baik atau keras, kandung kemihnya kosong, dan perdarahannya normal. Kemudian tidak ada masalah. Sini kita kosongkan. Nah, berikut catatan persalinannya dapat dilihat. Nah, baik, sekian tutorial pengisian patografinya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.